Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perang Ukraina-Rusia dan krisis pangan global. Dunia sedang dilanda krisis pangan, dan krisis pangan ini sering dikaitkan dengan perang yang terjadi di Ukraina. Perang yang terjadi karena invasi Rusia ke Ukraina. Faktor penyebab yang sering disebutkan adalah adanya blokade ekspor gandum Ukraina oleh pihak Rusia. Pada kesempatan ini kita akan membahas apakah krisis pangan yang terjadi sekarang ini hanya karena adanya blokade Rusia terhadap ekspor gandum Ukraina itu, dan bagaimana sebenarnya keterkaitan perang itu dengan krisis pangan sekarang ini. Sebenarnya kerawanan pangan global itu bukan terjadi hanya karena adanya perang itu sendiri, tetapi cikal bakalnya sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Bisa kita lihat misalnya dari indeks harga pangan yang dikeluarkan oleh FAO. Di sini kita melihat bahwa indeks harga pangan itu terus meningkat sejak tahun 2020 sampai 2022 sekarang ini. Ini mengkonfirmasi bahwa cikal bakal kerawanan pangan itu sudah terjadi sejak 2020. Ini adalah data-data mengenai kerawanan pangan global sekarang ini. Misalnya dikatakan bahwa 2021 ada sebanyak 878 juta orang yang mengalami kelaparan. Ini meningkat dibandingkan 2020 dan dibandingkan 2019 sebelum merebaknya COVID-19. Begitu juga apabila yang dilihat adalah yang mengalami kerawanan pangan serius. 2021 meningkat dibanding dengan 2020. Nah, sekarang apa sebenarnya menyebabkan kerawanan pangan global itu? Sebelum kita masuk kepada kaitannya dengan perang di Ukraina. Ada 4 penyebab utama. Yang pertama adalah konflik, yang kedua adalah perubahan iklim, yang ketiga adalah kemiskinan, dan yang keempat adalah pandemi COVID-19. Konflik tetap menjadi pendorong utama kerawanan pangan. Konflik ini memaksa 139 juta orang di 24 negara ke tingkat kerawanan pangan akut yang merupakan peningkatan sebanyak 99 juta orang di 20 negara pada tahun 2020. Jadi 2021 meningkat dibandingkan dengan 2020. Sekitar 60% penduduk yang mengalami kelaparan tinggal di daerah yang bergejolak atau ada peperangan. Ini terjadi di Afrika, Timur Tengah. Ketika ada perang, maka akan mengarah kepada kerawanan pangan. Pemicu kerawanan pangan berikut yang sering disebut adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ini mendisrupsi dan menurunkan pasokan makanan global karena adanya peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan semakin seringnya terjadi cuaca ekstrim. Kita sering mendengar bahwa sekarang semakin sulit untuk memprediksi kapan hujan akan turun. Implikasinya adalah pada penentuan pola tanam. Dan kemudian pada saat panen, kadang-kadang datang hujan yang lebat. Sehingga sering terjadi kekeringan, kemudian banjir, dan cuaca-cuaca ekstrim lainnya. Misalnya yang baru-baru terjadi, kekeringan di Kanada mengurangi produksi kedelai, canola, barley, gandum. Dan kaitannya dengan kedelai dan canola ini, karena dari kedelai bisa dibuat minyak kedelai untuk minyak goreng, sehingga terjadi krisis minyak goreng baru-baru ini, kaitannya dengan kurangnya distribusi, produksi dan distribusi minyak biji bunga matahari dari Ukraina dan Rusia.
Kemudian kita juga melihat bahwa pemerintah India memberlakukan larangan ekspor gandum karena kekhawatiran akan dampak gelombang panas terhadap panen hasil pertanian. Mengenai aspek iklim ini, kita sudah sering mendengar adanya penurunan produksi dari berbagai tanaman, misalnya padi sawah, gandum, jagung, karena adanya banjir dan kekeringan yang terjadi di berbagai negara. Ini misalnya adalah produksi kedelai di Brasil, Argentina, dan Paraguay baru-baru ini. Kita melihat ada penurunan produksi yang drastis. Dan ini semua karena kekeringan baru-baru ini. Pemicu kerawanan pangan berikutnya adalah COVID-19. Dikatakan bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi sistem pangan dan mengancam akses masyarakat terhadap pangan melalui berbagai dinamika. Bank Dunia memperkirakan bahwa ada tambahan 75 hingga 95 juta orang ke dalam jurang kemiskinan ekstrim pada tahun 2022. Konsekuensi ekonomi dari pandemi COVID-19 mendorong kelaparan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sini kita melihat bagaimana COVID-19 dapat meningkatkan kemiskinan dan kerawanan pangan. COVID-19 secara langsung atau secara tidak langsung melalui kebijakan lockdown, social distancing, dan sebagainya, itu mengarah kepada 4 hal, yaitu ketimpangan, resesi ekonomi global, rantai supply yang terdisrupsi atau disrupsi rantai pasok, dan disrupsi perlindungan sosial, yang kemudian mengarah kepada harga pangan yang menjadi tidak merata atau berfluktuasi atau tinggi, kemudian terjadi perubahan-perubahan dalam produksi pangan, dan lingkungan pangan itu sendiri yang berubah, yang kesemuanya akan mengarah kepada peningkatan kemiskinan dan kerawanan pangan itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk kepada keterkaitan antara perang Ukraina Rusia itu dengan krisis pangan global sekarang. Perang di Ukraina itu memperburuk kerawanan pangan global. Jadi sifatnya men-trigger atau mempercepat atau memperburuk kerawanan pangan global. Secara langsung hal ini disebabkan juga oleh fakta bahwa Ukraina dan Rusia adalah produsen utama pangan dunia. Misalnya, mereka berdua menyumbang 30% pasokan gandum dan 75% pasokan minyak bunga matahari dan beberapa produk pertanian lainnya. Bayangkan kalau misalnya jumlah sebanyak itu kemudian hilang dari pasar global, tentu karena menyebabkan kelangkaan dan kelaparan. Memasuki bulan ke-6, sekarang sudah bulan ke-6 sejak dimulainya perang Ukraina, penduduk dunia menghadapi krisis biaya hidup yang tidak pernah terjadi dalam lebih dari 1 generasi akibat meningkatnya harga pangan, energi, dan pupuk. Ada 3 dimensi krisis biaya hidup yang sering disebutkan, yaitu kaitannya dengan aspek pangan, aspek energi, dan keuangan. Dan dari 3 dimensi krisis ini, diperkirakan 1,6 miliar penduduk bumi dipengaruhi oleh paling tidak satu aspek dimensi tersebut. Kemudian sebanyak 1,2 miliar tinggal di negara-negara yang mengalami ketiga dimensi krisis tersebut. Kemudian ada prediksi dari World Food Program bahwa lebih dari 48 juta orang menghadapi tingkat kelaparan serius dengan ancaman malnutrisi akut, kelaparan, dan kematian karena adanya perang tadi. Tadi kita menyebutkan bahwa Rusia dan Ukraina merupakan produsen pangan utama dunia. Yang sering disebutkan adalah blokade ekspor gandum Ukraina itu
merupakan penyebab utama. Padahal sebenarnya juga bahwa Rusia sendiri adalah penghasil produk pangan terkemuka dunia. Kita lihat di sini bahwa Rusia mengekspor produk pangan ke berbagai negara dengan jumlah yang sangat besar. Misalnya ke Uni Eropa, ke Turki, ke Cina, Kazakhstan, Korea Selatan, dan seterusnya. Mereka mengekspor produk-produk pangan ke berbagai negara. Nah, sekarang kita masuk kepada penyebab pertama dari aspek perang itu sendiri. Yang pertama adalah blokade ekspor gandum Ukraina. Ukraina ini dijuluki sebagai bread basket atau keranjang roti. Tidak hanya bagi negara-negara tetangganya di Eropa, tetapi bagi negara-negara lain di seluruh dunia. Nah, ekspor gandum Ukraina ini sebagian besar dilakukan melalui pelabuhan di Laut Hitam. Sebelum perang, Ukraina mengekspor sekitar 53 juta metrik ton biji-bijian setiap bulan, dan sekitar 90%-nya dari pelabuhan Ukraina di Laut Hitam. Tentu yang 10%-nya itu dari pelabuhan di Laut Baltik atau melalui darat. Sekarang dengan terjadinya perang, maka Rusia melakukan blokade di Laut Hitam. Mereka melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan ke Ukraina dan yang akan keluar dari Ukraina. Dan kata lain, tidak ada kapal pengangkut gandum yang bisa masuk dan bisa keluar. Nah, blokade Rusia terhadap ekspor pangan Ukraina di pelabuhan Laut Hitam ini tentu akan berkonsekuensi serius bagi negara-negara yang memang sudah dilanda kelaparan dan konflik tadi. Misalnya di Yaman, Lebanon, wilayah Sahel di Afrika Barat, Burkina Faso, Mali, Niger, kemudian Amerika Tengah dan Karibia, Somalia, Kenya, dan Ethiopia. Tetapi juga akan berdampak serius bagi negara-negara yang bergantung pada pasokan gandum dari Ukraina, seperti Mesir dan Bangladesh. Kita sendiri juga memang bergantung pada pasokan gandum dari negara lain, seperti dari Ukraina, Rusia tadi, tetapi kita di Indonesia beruntung karena ada makanan pokok kita yang lain, seperti beras, kita makan nasi, dan kemudian kita punya produk-produk pangan lokal seperti sagu, ubi kayu, dan juga jagung. Ada aspek yang lain dari blokade tadi yang jarang disebutkan, yaitu bahwa banyak dipasang ranjau laut di Laut Hitam itu. Kedua negara saling menuduh mengenai siapa yang memasang ranjau itu. Tetapi untuk di pelabuhan Odessa yang merupakan pelabuhan utama ekspor gandum Ukraina itu, ada ranjau-ranjau di sana, dan ranjau itu kemungkinan besar disebarkan oleh Ukraina. Tujuannya agar Angkatan Laut Rusia tidak bisa masuk ke Odessa itu melalui laut. Disinyalir bahwa Rusia tadinya akan berniat juga untuk menyerang Odessa melalui laut. Untuk mencegah itu, maka pihak Ukraina menaruh banyak ranjau di sekitar pelabuhan Odessa, sehingga Rusia tidak bisa masuk, tidak bisa mendaratkan pasukan amfibinya ke pantai Odessa. Nah, ranjau laut ini menjadi salah satu tantangan untuk memulihkan ekspor pangan Ukraina. Untungnya, baru-baru ini telah dicapai kesepakatan untuk membuka jalur aman bagi ekspor pangan Ukraina itu, yang difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Turki. Artinya bahwa Rusia harus membuka blokadenya supaya ada jalur aman bagi kapal-kapal, dan Ukraina juga harus menghilangkan ranjau-ranjau yang ada di situ. Dan alhamdulillah bahwa baru-baru ini sudah ada kapal pertama yang mengangkut gandum itu keluar dari pelabuhan Ukraina. Mudah-mudahan tren ini terus meningkat sehingga ekspor gandum Ukraina itu bisa kembali lancar distribusinya ke berbagai negara-negara di dunia. Karena sekarang dikatakan ada sekitar 27
20 juta ton gandum yang ada di pelabuhan Odessa itu. Tinggal menunggu untuk dikapalkan. Kemudian kaitannya dengan perang, faktor berikutnya adalah adanya sanksi terhadap Rusia. Setelah menginvasi Ukraina, negara-negara Barat memberikan berbagai sanksi terhadap Rusia. Dan kita lihat sekarang, Uni Eropa sendiri sudah memberikan sanksi yang ketujuh, paket sanksi yang ketujuh. Belum termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, seperti misalnya Jepang. Tujuannya adalah untuk melemahkan ekonomi Rusia, mengurangi kemampuan Rusia untuk membiayai perang di Ukraina. Dan juga bahwa kalau misalnya terjadi pelemahan ekonomi Rusia, maka diharapkan akan ada protes-protes dari warga negara Rusia terhadap pemerintahnya. Itulah tujuan utama dari sanksi-sanksi itu. Tetapi sanksi terhadap Rusia secara langsung dan tidak langsung mendorong krisis pangan global tadi. Kenapa? Karena ada sanksi misalnya terhadap industri perbankan, industri keuangan, dan angkutan perkapalan. Misalnya baru-baru ini kita mendengar Presiden Uni Afrika dari Senegal menyatakan bahwa sanksi terhadap Rusia, khususnya pengecualiannya dari mekanisme pembayaran internasional SWIFT, membuat beberapa negara Afrika tidak bisa membeli produk pangan Rusia. Begitu juga dengan pejabat Presiden Sri Lanka yang menyatakan bahwa sanksi negara-negara Barat terhadap Rusia itu mempersulit aksesibilitas terhadap pangan. Sehingga mereka menyatakan agar Uni Eropa mempertimbangkan untuk mengurangi sanksi-sanksi terhadap Rusia tadi, karena sanksi itu dikatakan langsung dapat menyebabkan kelangkaan pangan dunia. Ada aspek lain dari sanksi. Sanksi membuat ekspor pupuk dari Rusia dan Belarusia terhambat. Padahal kedua negara ini adalah ekspor utama pupuk. Dan Rusia sendiri adalah negara pengekspor pupuk terbesar di dunia. Nah, kalau pupuk ini langka, maka ada dua alternatif bagi petani. Apakah dia menggunakan pupuk dalam jumlah yang sedikit atau tidak menggunakan sama sekali, atau dia menggunakan pupuk dari negara lain yang lebih mahal. Kalau dia menggunakan pupuk sedikit atau tidak menggunakan pupuk sama sekali, maka implikasinya pada produksi yang menurun. Dan kita mungkin akan melihat produksi yang menurun itu tahun depan. Kemudian kalau dia menggunakan pupuk yang lebih mahal, tentu ongkos produksi akan meningkat. Biaya variabel usaha tani akan meningkat, yang berarti bahwa mau tidak mau harga outputnya harus ditingkatkan. Dan semuanya juga akan mendorong pada inflasi. Yang berikutnya, kaitannya dengan perang, adalah inflasi. Sanksi terhadap Rusia, termasuk sanksi terhadap minyak dan gas Rusia, memicu inflasi di seluruh dunia. Hal ini terkait dengan naiknya biaya energi, biaya pengangkutan, industri pertanian, dan isu rantai supply. Misalnya, data dari UNDP, sejak perang di Ukraina meletus, inflasi telah membuat 71 juta orang jatuh dalam kemiskinan. Kenapa demikian? Karena inflasi itu bisa berimplikasi pada berkurangnya akses pangan, berkurangnya daya beli penduduk, daya beli masyarakat. Kemudian dapat memperbesar ketimpangan ekonomi, meningkatkan biaya hidup, meningkatkan pengeluaran, dan yang lainnya. Terutama bagi mereka yang berada pada golongan berpendapatan rendah. Inflasi juga bisa memiliki implikasi politik. Kita melihat di beberapa negara sudah ada Perdana Menteri yang mundur. Misalnya di Inggris, kemudian di Italia, dan di beberapa negara lain, partai-partai yang berkuasa itu mulai
menurun popularitasnya karena dianggap tidak becus dalam menangani persoalan inflasi dan persoalan ekonomi lainnya. Kemudian inflasi bisa memicu kerawanan pangan serta protes dan konflik sosial. Ini sudah terjadi di negara-negara Amerika Latin atau di negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Kemudian inflasi bisa menyebabkan resesi. Banyak negara-negara yang maju sekalipun sekarang ini mengalami resesi. Nah, kombinasi inflasi, kerawanan pangan, dan konflik bisa menjadi trigger atau pemicu gelombang migrasi ilegal ke negara-negara Eropa. Ini yang dikhawatirkan. Kita melihat waktu perang di Afghanistan atau konflik di Syria, itu banyak penduduk mereka yang berusaha untuk bermigrasi ke Eropa dan Eropa kelabakan. Dan ini yang dikhawatirkan. Sehingga memang semua faktor-faktor ini termasuk inflasi harus dicari cara mengatasinya dengan baik. Nah, sebagai penutup bahwa perang di Ukraina memperburuk kondisi kerawanan pangan global yang cikal bakalnya telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Perang di Ukraina mendorong krisis pangan karena adanya blokade ekspor pangan Ukraina oleh Rusia, karena adanya sanksi terhadap Rusia, dan tingginya tingkat inflasi. Semua faktor-faktor ini harus ditangani satu persatu agar upaya mengatasi krisis pangan bisa lebih efektif. Tentu yang paling bagus adalah kalau perang itu sendiri berakhir. Kita berharap perang itu berakhir, semoga kedua negara bisa damai, semoga Eropa bisa damai, dunia bisa damai, sehingga persoalan-persoalan yang kita sebut tadi bisa hilang dengan sendirinya dan kemudian termasuk kerawanan pangan, kelaparan bisa dikurangi atau kalau mungkin bisa dihilangkan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan kita akan bertemu pada program-program atau video-video selanjutnya. Terima kasih.